karena Dr. Luigi ini adalah salah satu dokter pertamanya AFC, tim medical expert-nya AFC, dan orang yang sangat berjasa juga ada di AFC. Jadi saya yakin beliau bisa jawab dengan sangat bijaksana, karena dia jawabannya yang paling cepat dan paling efektif yang teman-teman selama ini konsul ya pasti sama Dr. Luigi. Aku pun banyak belajar dari AFC, Pak Ernest, Pak Niko, maupun Mr. Oba, di mana produk-produk kita ada paten-paten fungsi. Kadang-kadang saat COVID-19 ini banyak orang yang jual segala macam produk yang sebenarnya fungsinya tidak jelas. Sedangkan kita punya fungsinya sangat jelas, dan beberapa slide, beberapa perkembangan dari pertama AFC muncul sampai hari ini, semuanya improve menuju hal yang lebih baik ya. Sehingga judulnya sekarang dibikin oleh AFC adalah Marine DNA and Placenta Therapy. Itu sebenarnya maknanya dalam sekali. Teman-teman harus ingat, ada beberapa bingung bertanya sama aku, kenapa kok teman aku bilang ikan ada plasentanya ya. Jadi itu suatu hal yang prinsip yang teman-teman harus ingat, bahwa marine placenta adalah suatu kondisi di mana produk kita memiliki kandungan yang sangat baik, bahkan lebih baik daripada plasenta mamalia. Tapi produk kita bukan plasenta, karena ikan tidak punya plasenta ya. Jadi itu diluruskan dulu teman-teman. Di lapangan jangan bilang bahwa ini plasenta salmon, tapi marine placenta. Marine placenta adalah kata-kata definisi yang bagus, yang menggambarkan kandungan dari asam amino esensialnya jauh lebih baik daripada plasenta mamalia, tetapi bukan plasenta ya, itu satu. Lalu kedua, diluruskan dulu tentang SOP, bahwa SOP juga bukan stem cell, oke? Karena banyak di lapangan juga bilang, dok katanya nggak mungkin nih bentuknya kok serbuk tapi stem cell gitu. Jadi stem cell terapi hanya diberikan dalam bentuk suntikan. Kenapa acara kita beberapa kali di awal merujuk pada judul stem cell terapi, itu sebenarnya hanya untuk memberikan informasi sebenarnya stem cell terapi itu apa, dan dari sisi marketing Pak Niko membuat judul tersebut untuk menggelitik orang sehingga orang datang dan mengerti ya. Begitu ya teman-teman. Jadi itu jangan sampai salah lagi, karena di lapangan kadang-kadang teman-teman bukan nggak mengerti, tetapi hanya salah penyampaian aja. Kita mulai ya. Marine DNA dan placenta terapi dari AFC Japan. Kematian termasuk akibat COVID-19 itu adalah sesuatu yang menakutkan. Kenapa orang-orang bisa mati? Ada penyebab kematian yang alami, ada yang tidak alami. Ya. Yang tidak alami adalah hal-hal yang didapat ketika dia keluar dari zona sehatnya. Nah, yang alami itu kita alami karena penuaan, teman-teman. Semua orang ngalamin penuaan, termasuk aku, termasuk Pak Niko, Pak Ernest, dan sebagainya. Nah, jadi kenapa orang bisa mati duluan? Misalnya orang masih muda, aku punya pasien atlet sepak bola, 19 tahun, main bagus semuanya, setiap kali check up bagus, tiba-tiba mati di lapangan. Kenapa bisa begitu? Karena penuaannya jauh lebih cepat dibandingkan kita yang masih hidup. Jadi penuaan adalah salah satu penyebab pasti kematian yang terjadi secara alami. Ya, begitu juga kenapa orang udah tua banget kok nggak mati-mati, karena penuaannya lebih lambat dibandingkan yang lain, atau dia melakukan suatu tindakan untuk membalikkannya. Begitu teman-teman. Next. Ketika kita menua, maka sel-sel kita pasti banyak yang rusak dan mati ya. Ada miliaran sel setiap hari mati, setiap hari tewas, tidak bisa bekerja lagi, dan itu alami, nggak ada yang bisa nyetop. Ya. Manusia manapun nggak ada, karena itu sudah takdir dari Tuhan. Ya. Ketika organ-organ tubuh kita mati selnya, maka fungsinya akan turun. Nah, ini yang membedakan sebab kematian alami dari tiap orang. Ada orang yang mati karena jantung, ada orang yang mati karena ginjal, ada orang yang mati karena otak, ada yang mati karena paru-paru, dan sebagainya, karena sel-sel di situ terlalu cepat penuaannya dibandingkan sel yang lain. Itu yang membedakan penyebab kematian pada seseorang. Ya. Ini yang alami ya, teman-teman, di luar penyakit. Next. Nah, ini baru yang bukan alami ya. Jadi ada sakit jantung, penyakit pernafasan, diabetes, stroke, Alzheimer, kecelakaan, penyakit paru, kanker, diare pada balita, dan tuberkulosa. Kalau kita perhatikan di situ, yang menular paling-paling hanya 1 atau 2 ya.
termasuk COVID-19. Sebenarnya kematian yang utama, yang penyebab kematian utama di luar kematian alami adalah penyakit-penyakit yang tidak menular. Dan tentunya penyakit-penyakit itu bisa terjadi ketika organnya sudah loyo, sudah tua, sudah aus, sudah nggak bisa berfungsi. Oleh sebab itulah kenapa di dunia ini orang berlomba-lomba untuk mencari bagaimana caranya supaya hal-hal tersebut tidak terlalu cepat datang, ya. Jadi istilahnya jangan terlalu cepat mati gitu. Nah, jadi kita sebagai manusia diberikan ilmu oleh Tuhan untuk berusaha ya hidup lebih baik. Mungkin juga bisa hidup lebih lama sedikit ya. Jadi ada bonus di dunia ini. Next. Kalau kita bayangkan, setiap hari ada miliaran sel yang mati di dalam tubuh dan tidak semuanya terganti menjadi baru. Kenapa? Karena begini teman-teman, di dalam tubuh kita, waktu terjadi pembuahan, itu ada namanya stem cell atau sel induk. Stem cell ini, waktu kita masih janin, dia berdiferensiasi. Dia berubah jadi paru, jantung, otak, tulang belakang, saraf, otot, sendi, dan sebagainya. Dan akhirnya lahir sebuah kehidupan baru yang namanya organisme. Ya. Jadi ada binatang namanya diberanakkan, kalau manusia namanya dilahirkan. Ketika kita udah lahir, stem cell ini tidak lagi berdiferensiasi, tapi dia sudah spesifik. Dia cari sel yang mati, sel yang rusak, dia langsung ganti baru secara otomatis. Pada usia-usia anak-anak, sel-sel ini kerjanya hampir seluruhnya aktif, ya, sehingga terjadi namanya tumbuh kembang. Oke, tumbuh kembang, akhirnya kita jadi gede, jadi lebih dewasa, lebih pintar dan sebagainya. Tubuh kita tambah tinggi dan sebagainya, itu biasanya terjadi sampai usia 18 sampai 25 tahun lah. Setelah itu banyak stem cell yang sudah loyo. Karena sudah loyo, akhirnya sel yang mati yang teman-teman lihat di layar ini jauh lebih banyak daripada yang dibentuk oleh stem cell yang tugasnya tadi adalah mencari sel yang rusak dan mati dan ganti menjadi baru. Nah, korelasinya dengan SOP adalah yang namanya mengganti sel rusak dan mati menjadi baru itu harus dengan cara regenerasi sel, ya. Oleh karena itulah paten pertama dari SOP 100 Plus itu sangat membantu dan mengaktifasi kerja dari stem cell kita. Itu kalau kita lihat modal kita hidup sekitar 60 sampai 100 triliun sel saja, sedangkan di otak, darah, kulit dan sebagainya hampir ada sel yang mati jutaan, bahkan ada yang miliaran satu hari. Jadi disinilah perbedaannya kenapa ada orang yang mati karena otaknya kena sesuatu, ada yang kena kanker darah, ada yang kena kanker kulit, ada yang kena penuaan karena jantungnya sudah rusak dan sebagainya. Ya, itu modal kita rata-rata seperti itu. Kalau penuaannya cepat sekali, teman-teman tinggal hitung matematika, maka 60 sampai 100 triliun itu tentunya habisnya lebih cepat dibandingkan kita, gitu ya. Kita masih hidup sampai hari ini karena regenerasi pada organ-organ vital itu masih memenuhi kuota, ya. Kayak kita lagi online, kita harus ada kuota. Nah, ketika kuota itu habis juga kita. Ya, jadi ini namanya kita kejar-kejaran antara penuaan dengan membalikannya dan menjaganya. Jadi sel dalam tubuh butuh diregenerasi supaya kita masih hidup, ya. Next. Aku ngobrol-ngobrol sama senior. Ini adalah jadwal resmi, ya. Kalau kita nggak lakukan apapun, hidup, walaupun hidupnya sehat, olahraga dan sebagainya, ini pasti terjadi, ya, karena alami itu terjadi. Ada jaringan yang rusak, otomatis selnya turun, ya. Misalnya kayak di pankreas, selnya turun, jumlahnya turun, sel betanya banyak yang mati, pasti insulinnya turun, gula darah naik, dan dia diabetes. Ya, organ pasti tidak berfungsi baik. Bisa saraf yang kena, bisa hormon, jantung, pembuluh darah, dan sebagainya, sehingga hubungan antara fungsi A, fungsi B, fungsi C-nya semuanya akan terganggu. Ya, jadi tidak mungkin seseorang menghindari ini. Oke, ya. Ketika banyak organ vital yang terganggu, oke, banyak organ vital yang terganggu, maka otomatis seseorang itu akan mengalami failure atau kegagalan, ya, atau kegagalan dari fungsinya, ya. Ketika kegagalan fungsi organ terjadi, maka otomatis akan
membuat tubuh kita terganggu ya, seperti mesin misalnya akinya rusak ya mogok. Misalnya karburatornya kotor ya dia nyendat-nyendat seperti itu ya. Jadi kalau tidak melakukan pembalikan penuaan, maka jadwal yang terlihat di layar ini terjadi pada semua orang. Next. Oke ya. Jadi apa sih yang nyebabin kematian sel di dalam tubuh kita? Teman-teman ingat dibagi dalam 2 golongan besar saja. Begitu juga kalau ketemu orang-orang kita bawa cerita seperti yang sedang aku bawakan akan nyaman ya. Kadang-kadang teman-teman orang ingin cerita yang nyaman dan gampang dimengerti ya. Jadi karena itu aku selalu bawakan dengan bahasa awam sehingga orang bisa mengerti. Nah, pertama adalah yang alami yang aku sebutkan tadi akibat aging atau penuaan. Oke. Jadi bisa karena penuaannya cepat dia mati cepat, kalau penuaannya lambat ya dia matinya lambat. Oke. Ini faktor eksternal atau faktor yang bukan alami ya. Polusi udara, makanan tidak sehat, minuman tidak sehat, pengawet, pestisida, kebiasaan buruk, radiasi dan sebagainya. Hal-hal ini mempercepat penuaan. Oke ya, mempercepat penuaan. Yang tadinya misalnya matinya 2 miliar bisa jadi 4 miliar, misalnya seperti itu ya. Jadi orang yang melakukan hal-hal ini biasanya matinya lebih cepat dari yang semestinya. Next. Stem cell terapi itu apa gitu ya. Jadi stem cell terapi adalah suatu tindakan yang mengusahakan supaya tubuh kita ya stem cell-nya bisa bertambah atau aktif lagi begitu ya. Itu namanya stem cell terapi. Nah, stem cell terapi yang bentuknya stem cell itu pasti bentuknya adalah parenteral atau disuntikkan teman-teman ya. Jadi misalnya diambil dari stem cell seseorang atau stem cell diri kita sendiri, dibawa keluar tubuh, diaktifkan lagi dan dimasukkan lagi ke dalam badan kita ya. Ada beberapa sejawat dokter kulit yang pakai stem cell dari domba misalnya ya. Itu dari Jerman biasanya. Di Swiss itu biasanya diambil dari plasenta manusia dan sebagainya ya. Cuman agak sulit karena apa? Karena seperti di beberapa LOP maupun acara kita disebutkan bahwa sekarang untuk mengambil plasenta seseorang itu sulit sekali ya. Sudah banyak orang yang tidak mau memberikan. Banyak orang yang sudah simpen juga di bank plasenta ya. Itu salah satu cara mereka simpen, suatu saat mereka bisa gunakan lagi, biasanya bisa 15-20 tahun ke depan ketika dia atau sanak saudaranya ada apa-apa bisa digunakan untuk stem cell terapi tersebut. Nah, itu yang parenteral ya, teman-teman. Produk kita bukan stem cell. Sekali lagi, produk kita adalah SOP 100 plus ya, terutama ada paten regenerasi sel. Kita kembali ke definisi stem cell adalah sel yang bertanggung jawab ya untuk mencari sel yang rusak dan mati dan menggantinya menjadi baru, oke, dengan regenerasi sel. Ya, jadi dia harus ada kepastian regenerasi sel. Karena itu SOP yang masuk ke badan kita itu seperti rekanan kerja, seperti partner dari stem cell kita, sehingga dia bisa membantu kerja stem cell ini untuk melaksanakan tugasnya. Ya, jadi kita bukan stem cell, tetapi kita merupakan partner kerja dari stem cell. Oke, next. Ini salah satu pakar, Dr. Kaplan, ya, dia terkenal sekali. Jadi disebut medicinal signaling cell. Jadi stem cell ini memang sel yang cerdas untuk cari sel rusak dan mati, otomatis ganti jadi baru. Ya, itu keistimewaannya. Next. Ini bentuknya, aku aja baru ini lihat karena Niko dapat ya. Jadi itu adalah bentuk dari stem cell, bisa kita lihat di microscopic view ya. Jadi kalau kita lihat secara mikroskopik, dia bentuknya seperti itu. Next. Nah, ini yang tadi aku bilang yang parenteral ya. Jadi diambil sel-sel muda atau sel cikal bakal atau stem cell disuntikkan ke organ tertentu ya. Nanti dia akan masuk ke organ tersebut, dia langsung menduplikasi kayak bunglon ya. Jadi dia langsung menduplikasi dirinya menjadi sel tersebut. Dia masuk ke hati, dia jadi sel hati. Dia masuk ke paru, dia jadi sel paru ya. Itu namanya stem cell. Ya, dia berkembang menjadi sel baru sesuai dengan sel yang rusak. Seperti kartu joker ya, kalau kita main kartu seperti joker, jadi dia bisa jadi kartu apapun, angka apapun, tetapi tidak dimiliki oleh siapapun, dia tetap namanya stem cell gitu ya. Jadi dia mengganti sel yang rusak, otomatis fungsi organ itu pasti lebih baik. Ibaratnya pabrik, kalau
pegawainya udah hancur, udah kurang, udah berhenti, otomatis produksi akan kurang. Begitu juga organ tubuh. Ketika pabrik itu ditambah lagi pegawainya, maka produksinya akan bagus lagi. Ya, next. Nah, inilah namanya stem cell ya, sel-sel yang bisa berkembang jadi sel dewasa. Ya, jadi dia bisa jadi sel otot, bisa jadi sel hati, seperti Joker tadi aku bilang. Ya, jadi ilustrasinya itu adalah seperti kartu Joker. Next. Oke ya. Jadi ketika usia 18 atau lewat ya sampai 25, pasti ada-ada aja. Kayak mobil udah usianya misalnya 7, 8, 9, 10 tahun, ada-ada aja ya. Jadi kalau orang tidak melakukan pembalikan penuaan ya, sehebat apapun dia jaga tubuhnya, pasti ada-ada aja ya. Bisa stroke, bisa jantung koroner, Alzheimer. Nah, untuk Alzheimer ini aku nyelip dikit ya. Ternyata produk kita yang di Rhythm Point namanya lutein sharp itu memiliki paten untuk Alzheimer ya. Aku tiap hari minum. Itu bagus banget. Selain untuk mata, dia ternyata dipatenkan untuk Alzheimer. Terus ada diabetes mellitus juga bisa terjadi, kelumpuhan, dan akhirnya tentunya kita mati. Ya, kalau bisa kan kita matinya alamilah, jangan sampai kena hal-hal kayak gini. Tapi kalau ada orang yang masih ngotot, dia nggak mau balikin penuaan, percaya sama aku, ini akan terjadi lebih cepat pada diri dia. Apalagi kalau orang itu ada diabetes mellitus ya, itu pintu gerbang penyakit. Terus gunanya apa stem cell ini? Nah, kita kembali ke definisi awal bahwa stem cell adalah sel yang bertanggung jawab untuk mencari sel yang rusak dan mati dan menggantinya menjadi baru dengan cara regenerasi sel. Ingat itu ya. Jadi itu pentingnya dia ya. Dia tanpa disuruh, dia keliling cari sel yang rusak, sel yang mati, ganti jadi baru. Itu istimewanya dari stem cell. Nah, cuman dia bisa lakukan itu kalau ada kemampuan regenerasi sel. Nah, itulah aku sebut tadi bahwa SOP 100 Plus adalah salah satu stimulan, salah satu partner kerja yang terbaik untuk stem cell kita di dalam badan. Jadi ketika teman-teman minum SOP 100 Plus, maka kita memberikan partner kerja yang baik kepada stem cell kita untuk semangat lagi dan bekerja lagi. Begitu. Next. Jadi baru. Nah, sebenarnya kalau kita baca ini suatu konklusi yang bagus dari produk kita ya. Dia menjadi partner kerja yang bagus untuk stem cell kita dan tubuh kita melakukan self cure, memperbaiki dirinya sendiri ya. Tidak ada resiko-resiko penolakan ya, karena kalau kita masukin stem cell orang ke badan kita, itu bisa terjadi reaksi penolakan, apalagi bentuknya suntikan selalu ada reaksi-reaksi yang bisa mengakibatkan penolakan dari tubuh ya. Ketika dia sudah masuk, maka semangat lagi stem cell kita, banyak yang bekerja lagi, maka dia akan melaksanakan tugasnya ya. Teman-teman ingatkan bahwa dia tugasnya adalah mencari sel rusak mati, ganti jadi baru dengan cara regenerasi sel. Paten udah dikasih sama SOP. Oke? Sehingga sel-sel yang rusak diganti, organ yang rusak selnya mulai membaik, maka fungsi-fungsi jaringan pasti akan meningkat. Nah, termasuk gangguan-gangguan seperti diabetes, mellitus ya, diabetes itu ada dua ya teman-teman. Diabetes yang kita sering bahas adalah diabetes mellitus ya. Oke, terapi stem cell di pasaran saat ini adalah beberapa pesaing kita yang mungkin bikin cerita di lapangan ya. Bisa ada yang suntikan, kita bilang kalau suntikan ya namanya juga suntikan stem cell, harga nggak mungkin murah, tidak mudah ya teman-teman. Sebelum disuntik stem cell pun orangnya harus dites dulu apakah dia alergi atau tidak terhadap preparatnya atau sediaannya, karena kalau dia alergi bisa berbahaya sekali ya. Terus disedot dari sumsum tulang belakang dan sebagainya, ada cara ya, itu sangat sakit ya, sangat sakit, sulit dan juga mahal ya gitu ya. Makanya kenapa kita sekarang lebih cenderung menggunakan yang oral seperti SOP 100 Plus, karena pertama hampir semua orang bisa lakukan termasuk balita ya, tinggal dibuka bungkusnya bentuknya serbuk, masukin ke mulut atau di bawah lidah atau dikocok di air, telan, maka semuanya juga sudah beres ya. Next.
Oke, ketika kita pakai yang suntikan, mahal ya teman-teman. Ada tanteku memang kerja di rumah sakit di Switzerland, itu zaman sekarang kalau suntik yang bagus ya, yang cukup bagus, itu bisa kena sampai 2M satu kali suntik. Dan suntik stem cell itu bukan sekali suntik beres seumur hidup awet muda, enggak loh. Ada dosis ya teman-teman, kayak kita beli amoxicillin ada yang 500 mili, ada yang 250 mili, ya. Jadi kalau kita pakai yang 2M itu harus suntik sekitar 6 bulan atau dua periode, itu berarti 1 tahun sekali. Bayangin ya, nggak semua orang bisa punya 2M untuk suntik stem cell. Dia punya pun belum tentu dia cocok ya. Dia punya pun belum tentu dia mau gitu. Jadi itu sulit sekali dan mahal. Dan tidak stabil juga karena begini, karena suntikan tidak semua orang badannya bisa terima sama dengan orang yang lain ya. Itulah kenapa sekarang yang orally seperti yang kita punya lebih menarik karena tidak ada resiko, bisa dilakukan di rumah, santai, masukin mulut aja serbuknya, itu sudah menjadi partner kerja yang baik buat stem cell. Next. Itulah kita nyebut produk kita alternatif terapi stem cell, not terapi stem cell ya. Jadi ada beberapa produk lain yang menyerang kita ya, padahal mereka sendiri nggak punya izin Balai POM gitu ya. Ya itu biasa teman-temannya, karena AFC ini sekarang dengan edukasi yang baik, terima kasih buat teman-teman, itu memang lagi cukup menakutkan dalam tanda petik untuk perusahaan-perusahaan yang juga memproklamirkan dirinya melakukan terapi stem cell ya. Kenapa terapi stem cell kita bisa kita iakan sebagai alternatif? Karena kita memiliki paten regenerasi sel, paten fungsi ya, bukan paten merek. Sedangkan produk-produk lain itu hanya katanya. Jadi hati-hati dengan bahasa-bahasa katanya, karena katanya adalah suatu fantasi ya, suatu hayalan, suatu harapan yang belum tentu terjadi. Tetapi paten fungsi adalah sesuatu proses ya teman-teman. Proses yang terjadi adalah ketika ada suatu jurnal, ada suatu tulisan kedokteran, bahkan dari awam, ada penelitian dan sebagainya, muncul mungkin beratus-ratus atau beribu-ribu kali, itu akan dikumpulkan dan mulai diperhatikan oleh institusi kesehatan tertentu. Nah, setelah itu, kalau mereka tertarik, mereka akan panggil nih orang-orang yang melakukan atau menulis jurnalnya, minta bukti-buktinya mana ya. Misalnya kita bilang ada daun kelor bisa ngusir setan misalnya, mana buktinya? Nah, ketika sudah didapatkan beberapa bukti, maka baru dicoba, misalnya dibawa ke tempat-tempat yang serem, dicoba untuk ngusir setan. Bener nggak bisa terusir setannya dengan daun kelor itu? Oke, ketika semua tempat yang ada setannya diusir berhasil dengan daun kelor, maka akan dikeluarkanlah paten bahwa daun kelor bisa mengusir setan. Itu namanya paten fungsi. Begitu juga SOP 100 Plus, nggak tiba-tiba bilang ini bisa regenerasi sel, nggak seperti itu. Jadi bukan Mr. Oba datang hari ini bilang langsung besoknya begitu, bukan ya. Ini adalah suatu penelitian yang sudah lama dilakukan oleh mereka. Aku nggak tahu berapa lama, tapi dengan kecanggihan teknologi Jepang mungkin ya paling cepat aku tebak sekitar 3, 4, 5, sampai 7 tahun untuk satu paten. Belum paten yang kedua, belum paten yang ketiga. Makanya kalau dijumlahin mungkin itu bisa makan waktu 5 sampai 10 tahun. Jadi teman-teman tinggal menikmati patennya. Ini juga aku ingin ingatkan bahwa teman-teman di lapangan jangan lagi terbawa diskusi tentang ingredients atau kandungan. Ya, banyak yang sibuk membahas tentang kandungan karena produk mereka tidak ada paten fungsi. Ya, aku dulu waktu bawain produk yang tidak ada paten fungsi, aku juga arahkan tim aku untuk bahas ingredient. Supaya apa? Supaya orang percaya. Ya, jadi orang percaya dengan apa? Dengan kata-kata yang begitu banyak, dengan ingredients yang begitu banyak, orang menjadi bingung. Ya, nah makanya teman-teman di sini seluruhnya sudah ada paten fungsi. Jadi teman-teman fokus pada paten fungsinya ya. Jadi yakin pada paten fungsi, tapi juga jangan sombong, jangan melebar-lebar ya. Jadi jangan melebih-lebihkan. Misalnya kayak Pak Niko bilang, kita punya paten fungsi SOP, satu adalah regenerasi sel, kedua memperbaiki aliran darah, ketiga memperbaiki kulit hanya khusus wrinkles. Jadi nggak bisa kita bilang, oh ini bisa buat jerawat, bisa buat luka bakar, jangan seperti itu. Oke, next.
Ini produknya, bungkusnya, plastiknya, isinya, semuanya 100% dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Nah, karena kita kodenya ML. Ini penting untuk di lapangan, di mana ada beberapa orang mengaku-ngaku punya produk yang sama, ya. Jadi punya produk yang asli dari Jepang. Kita lihat di kode izin Balai POM dulu. ML artinya izinnya adalah dari luar, asli, sampai ke plastik-plastiknya dari Jepang. Next. Ini paten yang pertama, teman-teman. Indonesia Raya dari SOP adalah Cell Regeneration Effect, yang nomor patennya ada di Google Paten, bisa minta ke Pak Niko atau leader Anda. Artinya, setiap orang yang minum SOP ini, dia nggak perlu tanya lagi apakah iya terjadi Cell Regeneration Effect. Itulah hebatnya produk kita. Nggak ada lagi orang, kan sering ya kita bawa produk yang tulisannya itu banyak sekali fungsinya. Bisa nurunin kolesterol, nyembuhin kanker, nyembuhin katarak ya. Mohon maaf ya, kami kalau dokter-dokter bilang itu bohong, oke ya. Nggak ada yang gitu-gitu. Itu adalah fantasies, hayalan, oke. Yang diharapkan bahasa marketingnya orang baca itu menjadi placebo effect. Jadi orang berpikir bahwa itu akan terjadi ya, gitu. Nah, produk kita bukan placebo effect, bukan hayalan, bukan fantasies, tapi fakta, oke ya. Yang ada nomornya, nggak main-main ya teman-teman, ada nomor Google Paten, terdaftar begitu, AFC, Pak Niko, Pak Ernest bisa dituntut kalau itu suatu pembohongan publik. Jadi teman-teman harus yakin bahwa semua minum harus terjadi cell regeneration effect sesuai paten nomor sekian. Oke, bayangin kalau terjadi itu, maka kita pasti lebih mudah. Ya, next. Improve blood circulation. Ini salah satu gangguan yang sangat ditakuti oleh semua orang yang berobat, ya. Lebih menakutkan daripada corona. Karena gangguan pembuluh darah bisa nyebar kemana-mana. Bisa stroke, bisa kena jantung, ginjalnya bisa rusak, bisa impoten, bisa busuk kakinya, bisa buta, bisa tuli, dan sebagainya. Jadi ini bahaya sekali. Nah, bayangin kalau kita sudah mengalami perbaikan sel, kedua pasti pula aliran darah kita lancar, lebih lancar dari sebelumnya, dan tambah lancar lagi ketika kita lanjutkan dengan dosis yang benar, maka otomatis penyakit-penyakit akibat gangguan aliran darah akan menurun. Ya, demikian kita sampaikan ke orang. Next. Lalu ada efek in skin improvement, ini khusus untuk wrinkles ya teman-teman. Jadi dari uji klinis yang paling spesifik, paling signifikan ya dari ini adalah dari SOP adalah efek in skin improvement untuk kerutan. Jadi kalau minum ini teman-teman, kerutan pasti hilang, oke ya. Aku udah hilang, oke. Aku udah hilang kerutannya, kantong mata hilang dan sebagainya. Jadi ini memang sesuatu yang pasti terjadi ya. Mau nggak mau pasti hilang.